Uang juga ya. Bawah. Bisa dilepas. Kita masuk terus ya. Nanti dulu. Bawahnya dulu bang. Sama. John. Agak kasih jarak John. Nah. Sama. Terus ini bawah. Terus kosong bawah. Lagi. Sama. Buka ya semua dulu. Kita cara bukanya begini. Ini juga. Iya, itu ya. Itu juga tuh kayaknya. Sama. Bukan bentuknya. Oh, ini uang. Iya, sama tapi menjadi kartu. Ini uang semua ya. Memang uang itu dititipkan kepada ketiga orang ini melalui istrinya. Muncul video pendek berdurasi kurang dari 1 menit. Dalam video tersebut, tampak Farhad Abbas dan koordinator anggota UMKM, Andi Muhammad Rivaldi, tengah bernegosiasi terkait pengembalian dana titipan senilai 55 miliar yang saat ini sedang diperjuangkan anggota UMKM, agar Farhad Abbas segera mengembalikan dana 55 miliar tersebut. Nama Farhad Abbas belakangan tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Belum lama berseteru dengan Denny Sumargo, baru-baru ini rumah Farhad digerebek oleh sejumlah anggota dari kelompok pedagang usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Mereka berkumpul di depan kediaman Farhad. Petugas kepolisian tampak berjaga-jaga. Usut punya usut, sejumlah orang menuding Farhad Abbas memiliki utang sebesar 50 miliar. Dan mereka datang hendak menagihnya. Koordinator anggota UMKM Andi Muhammad Rivaldi menjelaskan bahwa tujuan mereka datang untuk menagih uang sebesar 50 miliar rupiah. Uang itu sebelumnya masuk ke rekening pengacara Elsa Sarif dan Vidi Galenso Sarif. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah Farhad terlibat penggelapan uang yang dilakukan bersama pengacara senior Elsa Sarif? Bang FA, jika jika tidak bisa mengembalikan uang ibu ini, tolong dibuat pernyataan, abang tidak bisa mengembalikan uang ibu ini. Biar saya yang mengembalikan, gak apa-apa, karena saya di sini demi kemanusiaan. Saya melihat orang kecil di sini, orang lemah, orang kecil yang berjuang untuk meminta haknya, yang cuma berapa gitu. Jadi saya nggak tega. Mereka itu adalah penjahat liar yang hanya ingin mempermalukan Ibu Elsa Sarif. Sampai-sampai nyari saya di rumah. Hanya Andi ini aja yang nekat. Udah stres dia. Saya diarahin sama Pak Andi Rivaldi ke Mampang ya Bu ya, ke rumahnya FA. Saya datang baik-baik Bu, sopan saya datang disambut sama karyawannya. Tiba-tiba teman saya diusir. Ya Allah, diusir? Iya, disuruh keluar. Ibu mempertanyakan haknya Ibu? Iya, saya datang baik-baik. Saya minta sama FA untuk menjembatani supaya duit saya keluar di ES Pak. Ternyata perlakuan dia sama saya, ya Allah, ya Rabbi. Saya dalam hujan lebat disuruh keluar. Makanya saya bilang, emang saya binatang apa? Emang saya apa? Yang ngusir siapa? Anak-anaknya. Ibu ini hanya menanyakan haknya dia, lu usir seperti binatang. Gil, di mana hati nurani lu? Di mana perasaan lu sebagai anak orang kecil lo ini? Yang lu bilang lu orang hebat, lu bilang lu lawyer hebat. Bisa lu usir ibu begini? Ibu ini hanya sebagai ojol loh. Sehari-hari paling dapat 50.000. Kembali lagi di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Farhad Abbas bantah tilep uang 55M dana titipan UMKM. Farhad Abbas ditantang untuk sumpah pocong. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Farhad bawa lari uang UMKM. Apa itu arti UMKM? UMKM di sini sebenarnya bukan usaha mikro kecil menengah. Tapi itu nama grup aja. Unit, member, mimiles gitu. Jangan dibalik-balik gitu ya. Mereka dulu menjual spot iklan ya, yang dimana
ditangkap polisi karena menggunakan skema Ponzi, tapi oleh pengadilan dibebaskan. Nah, jadi semua member masuk ke situ, mulai tukang ojek, 20.000 orang dikasih 20.000 motor, akhirnya mulai berkembang. Tujuannya sih memang tipu-tipu aja. Kenapa? Karena walaupun dibebaskan, ownernya itu juga tidak mengganti kepada member-member. Member juga sebenarnya tidak boleh mengganti, tidak boleh member minta ganti karena dia udah beli iklan. Tapi karena namanya ditipu, ada yang dapat mobil Alphard, motor, Avanza, Fortuner gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, nggak tahu ini ibu-ibu ini diberi pemahaman tentang apa. Saya dapat informasi Andi bilang Farhad bagi-bagi uang 400 juta, 100. Nah, jadi orang datang nyari saya. Dituduhlah uangnya katanya Bu Elsa dibawa lari Farhad. Kan model seperti itu. Padahal mereka dulu pernah menunjuk pengacara. Ada arahan pemilik PT tersebut takut dikejar ditagih. Nah, si Andi Ripaldi ini menggiring ke Elsa Sari supaya jadi bias, jadi kabur. Nah, sehingga Elsa dikejar. Padahal kan gampang. Kalau dilaporkan polisi apakah Elsa menipu? Apakah itu jasa pengacara? Apakah ada perjanjian uang member? Kan gampang sebenarnya. Karena nggak mungkin juga Elsa menerima uang besar kalau tidak ada perjanjian, tidak ada pernyataan, tidak ada kontrak. Karena kita sebagai lawyer ini memiliki hak honorarium. Jadi UMKM itu bukan usaha mikro atau kecil dan menengah, enggak. Itu nama grup mereka aja, UMKM. Mana buktinya kirim uang ke saya, mana? Ya kan? Kalaupun ada dia transfer ke Bu Elsa itu jasa lawyer, ada kontraknya. Jadi nggak usah didengar orang kayak gitu. Sumpah pocong. Ayo. Yang bilang ya. Kita sudah dapat. Ini. Apa itu, Bu? Kan begini. Sumpah Farhad kan suka pocong. Jadi saya punya ide dengan Pak Andi untuk sumpah pocong Pak Farhad. Hari ini kita tunggu kedatangannya dengan Bu Elsa Sari. Ya. Kita tunggu di sini di depan rumahnya Pak Farhad untuk sumpah pocong. Kalau memang dia berani, keluar dong. Ini kita udah bawa kain. Berani nggak? Ibu kainnya buat apa, ulangi lagi, Bu? Untuk sumpah pocong yang kata aku kemarin, Kak. Kata aku kemarin, berani nggak Farhad Abbas? Kalau memang nggak bersalah, ayo kita. Kan Bang Farhad kita bikin sumpah pocong aja kalau memang Bang Farhad merasa benar dan biasa. Nah, kan karena Bang Farhad itu suka menantang orang dengan sumpah pocong. Kemarin dia lakukan dengan kasus Wina, itu saya salut di membela orang yang tertindas. Itu saya salut banget. Saya tadi itu kagum dengan Bang Farhad ya. Nah, sekarang saya orang lemah nih. Bisa dong Bang Farhad bantu saya. Nah, sekarang kita sumpah pocong. Kalau memang itu tidak benar dan Bu Elsa, kita tunggu hari ini. Ya, jadi kalau memang kalian nggak bersalah, Pak Farhad sama Bu Elsa nggak bersalah, ayo dong keluar temuin kita. Kita datang baik-baik. Jangan nanti lagi ada kata-kata datang tidak sopan ini. Nah, dia kan bilang orang datang ke rumah saya sopan, saya baik. Nah, sekarang kita ketuk-ketuk dengan assalamualaikum, nggak ada jawaban di dalam. Ya, kalau tadi pertanyaannya kenapa bisa sebesar ini, memang ini persoalan besar sebenarnya ya. Tentu saya harus bicara dari awal bahwa teman-teman UMKM ini yang diwakilkan oleh saudara Andi ya, Andi Ripaldi ini kan saya menerima kuasanya itu di tanggal 5 Agustus 2024 ya. Terus kemudian saat itu saya juga sudah pernah melakukan warning letter ya, artinya somasi ya, peringatan hukum kepada teman-teman sejawat ya, yaitu Dr. Haji Muhammad Farhad Abbas, terus kemudian Vidi Galenso dan Profesor Dr. Elsa Sarif saat itu. Nah, apa hubungan hukumnya? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa saya bisa somasi ya, para sejawat-sejawat saya ini? Karena waktu itu dari surat kuasa yang saya terima dari Andi Ripaldi di tanggal 5 Agustus 2024 itu adalah terkait tentang
mengklarifikasi tentang uang ya yang dititipkan oleh seorang warga negara India yang bernama Sanjay. Nah, makanya saya dari awal memang saya tidak begitu percaya awalnya sama Andi kan, ketika si Andi bilang ini Pak Anong, saya menerima surat kuasa dari seorang warga negara India bernama Sanjay. Terus kemudian ada surat pernyataannya juga tentang keberadaan uang daripada teman-teman UMKM ini. Nah, akhirnya saya bilang sama si Andi waktu itu, tolong pertemukan saya dengan Sanjay. Akhirnya kurang lebih di tanggal 3 atau 4 itu, sebelum saya teken kuasanya tanggal 5, dipertemukanlah dengan seorang yang bernama Sanjay, warga negara India ini. Nah, akhirnya saya bertanya kepada Sanjay itu, benarkah apa yang dikatakan Andi ini kepada kami? Akhirnya dia katakan, itu sangat benar, Pak. Memang uang itu dititipkan kepada ketiga orang ini melalui istrinya, ya, karena pada saat itu ada masalah. Sanjay itu mungkin tidak. Kelompok ibu-ibu dari komunitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mendatangi rumah pengacara Farhad Abbas untuk menuntut penjelasan mengenai uang titipan sebesar 55M. Dana tersebut diduga merupakan hak para pelaku UMKM yang menjadi korban investasi bodong pada akhir 2019 dan disebut-sebut berada di tangan Farhad Abbas dan pengacara Elza Sarif. Meski demikian, Farhad Abbas membantah keras tuduhan tersebut, menyatakan bahwa dana tersebut bukanlah titipan, melainkan honor yang diterima Elza Sarif sebagai kuasa hukum pihak Mimiles. Namun pernyataan tersebut justru menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan ibu-ibu korban Mimiles. Merasa ditipu dan tidak puas dengan klarifikasi Farhad, mereka menantang sang pengacara untuk melakukan sumpah pocong. Ritual yang kerap disebutkan oleh Farhad sendiri dalam berbagai kesempatan sebagai bukti dari kebenaran ucapannya. Dengan membawa kain kafan dan bunga melati, kelompok ibu-ibu ini beramai-ramai mendatangi rumah Farhad. Mereka bahkan membentangkan kain kafan tersebut di depan rumah, seraya meminta Farhad keluar dan menemui mereka secara langsung. Rita, salah satu korban, menyatakan bahwa dirinya mendengar klarifikasi Farhad yang berbeda-beda terkait uang titipan tersebut. Inilah yang memicunya bersama kelompok lainnya untuk datang langsung menuntut kejelasan. Selain Farhad Abbas, ibu-ibu ini juga menantang Elza Sarif untuk ikut serta dalam sumpah pocong. Mereka berharap keduanya dapat bersedia menjalani sumpah ini demi membuktikan bahwa dana tersebut memang bukan titipan sebagaimana klaim mereka. Ibu-ibu yang merasa dirugikan ini datang dengan ditemani seorang lelaki bernama Andi, mantan anggota Mimiles yang kini dipercaya untuk menagih dana yang mereka yakini masih berada dalam penguasaan Farhad Abbas. Kehadiran mereka yang disertai ketukan pintu secara sopan dan salam ini diharapkan dapat menjawab teka-teki mengenai dana yang mereka tuntut kembali.